Shalom, teman-teman semua. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah bagian yang sangat menarik dari Injil Markus. Tepatnya dari pasal 6 ayat 53 sampai ke 56. Mungkin ini adalah bagian yang sering kita lewati, tapi percayalah, ada pesan luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita baca bersama-sama. Markus 6, 53-56 mengatakan begini. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang. Sakit di atas tilamnya kemana saja kaul dengar ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Wow, luar biasa ya. Mari kita coba bedah pelan-pelan ayat-ayat ini. Pertama-tama, perhatikan ayat ke-53. Yesus dan para murid baru saja melewati danau setelah peristiwa berjalan di atas air. Mereka mendarat di sebuah tempat bernama Genesaret. Apa yang terjadi begitu mereka keluar dari perahu? Ayat 54 bilang, orang segera mengenal Yesus. Kata segera ini penting. Artinya, reputasi Yesus sudah mendahuluinya. Kabar tentang kuasa, kasih, dan mujizatnya sudah tersebar luas. Ini bukan karena Yesus pasang iklan di mana-mana, bukan karena tim marketingnya hebat. Ini murni karena dampak nyata yang Yesus berikan dalam kehidupan orang-orang yang ia temui. Orang-orang tidak bisa diam saja setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka pasti akan bercerita. Ini jadi refleksi pertama buat kita. Apakah kehadiran kita sebagai pengikut Kristus juga memberikan dampak positif sampai orang-orang di sekitar kita mengenali ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita? Apakah buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu terpancar dari hidup kita. Sehingga tanpa perlu banyak bicara, orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kita. Lalu kita lihat reaksi orang-orang di Genesaret. Begitu mereka tahu Yesus ada di sana, mereka tidak diam saja. Ayat 55 bilang, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu. Mereka berlari. Ini menunjukkan sebuah urgensi, sebuah semangat yang meluap-luap. Mereka tahu kesempatan bertemu Yesus ini sangat berharga dan tidak boleh dilewatkan. Mereka tidak menunda-nunda, tidak berpikir, besok saja deh. Tidak, mereka langsung bergerak. Bagaimana dengan kita? Seberapa besar semangat kita dalam mencari Yesus setiap hari? Apakah kita berlari dalam doa, dalam membaca firman, dalam bersekutu, atau kita sering menundanya dengan berbagai alasan, kesibukan, kelelahan, dan lain sebagainya? Kisah orang-orang Genesaret ini menantang kita untuk memiliki semangat yang sama, untuk memprioritaskan perjumpaan dengan Tuhan di atas segalanya. Dan lihat apa yang mereka lakukan saat berlari. Mereka mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya, kemana saja kaul dengar ia berada. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, mereka peduli dengan orang lain yang menderita. Mereka membawa keluarga, teman, atau tetangga mereka yang sakit untuk bertemu Yesus. Ini adalah gambaran nyata dari kasih dan kepedulian komunal. Iman mereka tidak egois. Ini adalah pelajaran kedua yang sangat kuat. Iman kita seharusnya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Apakah kita punya hati yang tergerak untuk mengusung orang-orang di sekitar kita yang sedang sakit, baik sakit secara fisik, emosional, maupun rohani, untuk datang kepada Yesus? Apakah kita berdoa untuk mereka? Apakah kita menjadi jembatan bagi mereka untuk mengenal kasih Kristus? Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan mereka, tapi kita bisa membawa mereka kepada Sang Penyembuh sejati. Itulah tugas kita sebagai saksi Kristus. Sekarang, mari kita lihat bagian yang paling menyentuh di ayat ke-56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar. Bayangkan pemandangan ini. Pasar yang biasanya jadi pusat kegiatan ekonomi, pusat keramaian, kini berubah menjadi tempat pengharapan. Orang-orang ini membawa mereka yang sakit dan meletakkannya di tempat umum, dengan satu harapan, agar bisa bertemu Yesus. Ini menunjukkan iman yang nekat.
iman yang penuh pengharapan. Mereka tidak peduli apa kata orang, mereka tidak malu. Yang penting bagi mereka adalah kesembuhan. Dan perhatikan permohonan mereka, memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai Jubenia saja. Mereka tidak meminta hal yang muluk-muluk. Mereka tidak meminta Yesus untuk melakukan ritual yang panjang atau doa yang rumit. Iman mereka begitu sederhana, namun begitu kuat. Mereka percaya hanya dengan menyentuh ujung pakaiannya saja. Sesuatu yang tampaknya sepele, kuasa Tuhan sanggup bekerja. Mereka percaya bahwa kuasa Yesus begitu besar sehingga meluap bahkan sampai ke ujung jubahnya. Ini mengingatkan kita pada kisah perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia juga punya iman yang sama. Dia berkata dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan benar saja, ia sembuh. Di Genesaret, iman seperti ini bukan hanya milik satu orang, tapi sudah menjadi iman komunal, iman banyak orang. Mereka semua percaya pada hal yang sama. Lalu apa hasilnya? Ayat terakhir mengatakan, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Perhatikan kata semua, bukan sebagian, bukan beberapa, tapi semua. Tidak ada satupun yang ditolak. Tidak ada satupun yang pulang dengan kecewa. Setiap orang yang datang dengan iman, bahkan iman untuk sekadar menjamah jumbai jubahnya, mengalami kuasa pemulihan dari Tuhan. Apa artinya ini bagi kita hari ini? Yesus yang sama yang berjalan di Genesaret adalah Yesus yang sama yang kita sembah hari ini. Kuasanya tidak berkurang sedikit pun. Kasihnya tidak pernah berubah. Mungkin kita tidak bisa menjamah jubahnya secara fisik, tapi kita bisa menjamah dia melalui doa kita, melalui firman-Nya, melalui persekutuan dengan saudara seiman, dan melalui sakramen. Pertanyaannya adalah, apakah kita datang kepadanya dengan iman yang sama seperti orang-orang di Genesaret? Apakah kita percaya bahwa sekecil apapun langkah iman kita, bahkan hanya sebuah doa singkat di tengah kesibukan, atau sekadar seruan hati, "Tuhan, tolong," sudah cukup untuk menggerakkan kuasanya? Terkadang kita berpikir kita harus melakukan sesuatu yang besar agar Tuhan mau menolong kita. Kita harus berdoa berjam-jam, harus berpuasa berhari-hari, harus melakukan pelayanan yang hebat. Semua itu baik, tapi dasar dari semuanya adalah iman. Orang-orang Genesaret mengajarkan kita bahwa yang Tuhan lihat pertama kali bukanlah seberapa besar usaha kita, tapi seberapa besar iman kita kepadanya. Mereka percaya bahwa sumber kesembuhan bukanlah pada jubahnya, tetapi pada pribadi yang mengenakan jubah itu. Jubah itu hanya menjadi titik kontak, titik fokus dari iman mereka. Hari ini, titik kontak iman kita bisa bermacam-macam. Bisa saat kita membuka Alkitab, bisa saat kita bernyanyi lagu pujian, bisa saat kita berlutut dalam doa. Yang terpenting adalah hati kita tertuju kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, Sang Sumber Kehidupan. Jadi, teman-teman, mari kita bawa pulang beberapa hal dari renungan kita hari ini. Pertama, mari hidup sedemikian rupa sehingga Kristus dikenali melalui kita. Biarlah hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Kedua, mari kita miliki semangat dan urgensi untuk mencari Tuhan setiap hari. Seperti orang-orang yang berlari mencari Yesus, jangan tunda waktu teduhmu, jangan tunda doamu. Ketiga, jangan simpan iman kita untuk diri sendiri. Mari kita peduli dan mengusung orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan untuk datang kepada Yesus. Dan yang terakhir, datanglah kepada Yesus dengan iman yang sederhana namun total. Percayalah bahwa Dia sanggup dan mau menolong. Jangan ragu untuk menjamah Dia dalam setiap kesempatan yang ada. Karena setiap orang yang menjamahnya dengan iman pasti akan mengalami kuasa dan pemulihannya. Apapun penyakit yang sedang kita hadapi hari ini, entah itu sakit fisik, luka batin, kekhawatiran, ketakutan, atau dosa yang mengikat, bawalah semuanya kepada Yesus. Letakkan di kakinya, jamahlah Dia dengan imanmu, dan percayalah Dia akan memulihkanmu. Karena Dia adalah Tuhan yang sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi kebenaran ini setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.